Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Rifki El-Ihwani dan Zul Ulfiyah. Di dalam video ini kami akan membahas tentang penyakit stroke. Apa itu stroke? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, tahu gak sih, setiap tahun lebih dari 15 juta orang mengalami stroke di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 5 juta mati dan 5 juta yang tersisa tidak bisa berbuat banyak. Sebagian besar stroke terjadi pada usia di atas 65 tahun, tetapi stroke juga dapat terjadi pada orang yang jauh lebih muda. Apa sih sebenarnya stroke itu? Sederhananya, stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terputus ketika sel-sel otak kekurangan oksigen lalu menjadi rusak, dan gejala yang mengikuti disebut dengan stroke. Gejala stroke pada setiap orang itu berbeda-beda karena tergantung di mana area yang rusak. Gejala ini muncul secara tiba-tiba pada 3 bagian utama, yaitu fase. Yang pertama, face atau wajah. Pada pasien stroke, ketika disuruh senyum, maka wajah di satu sisi akan lumpuh atau mengalami kelemahan. Yang kedua, arms atau lengan. Pada lengan dan kaki akan mengalami kelumpuhan pada satu sisi, atau bisa juga mengalami mati rasa pada bagian tangan atau kaki yang ketika diraba tidak akan terasa. Yang ketiga, speech atau cara berbicara. Pasien stroke akan kesulitan berbicara atau kesulitan menahan makanan dan minuman. Selain itu, kita juga bisa menemukan gejala lain seperti mual, muntah, pusing, terjadi gangguan keseimbangan, kemudian bisa terjadi gangguan penglihatan atau penglihatan ganda, dan yang terakhir juga penurunan kesadaran sehingga tidak sadar sama sekali. Lalu, apakah penyebab stroke? Penyebab stroke ini terbagi menjadi 2, yaitu stroke iskemik dan hemoragik. Stroke iskemik terjadi karena penyumbatan di pembuluh darah yang bertugas membawa oksigen dan nutrisi ke otak. Stroke iskemik juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, stroke trombotik, terjadi karena adanya gumpalan-gumpalan darah pada arteri yang memasok pada otak. Gumpalan darah ini disebabkan karena penumpukan lemak yang menyebabkan penurunan kelainan darah ke otak. Yang kedua, stroke embolik. Gumpalan tersebut bukan berasal dari arteri atau pembuluh darah di otak, melainkan di bagian lain yang terlepas dan akhirnya terbawa menuju ke otak. Kemudian, stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah atau arteri di otak itu mengalami pecah dan bisa disebabkan berbagai faktor. Stroke hemoragik juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, pendarahan intracerebral, yang dimana pembuluh darah arteri pada otak itu pecah dan menumpahkan darah ke jaringan otak. Akhirnya dapat merusak sel otak itu sendiri. Yang kedua, pendarahan subarachnoid, terjadi ketika pembuluh darah arteri yang dekat dengan permukaan otak mengalami pecah dan menumpahkan isinya ke ruang subarachnoid. Selain 2 jenis stroke tadi, ada lagi jenis TIA, Transient Ischemic Attack atau stroke ringan. yaitu stroke yang berlangsung kurang dari 24 jam, bahkan hanya beberapa menit.
gejalanya akan hilang dengan sendirinya. Stroke ringan juga tidak merusak permanen pada otak, namun harus diwaspadai. Selanjutnya, ada beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan serangan stroke. Yang pertama, faktor kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yang kedua, faktor gaya hidup seperti merokok, alkohol, suka makan gorengan, dan kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga, faktor lain seperti faktor usia dan faktor genetik. Bagaimana cara pencegahannya? Cara mencegah stroke yang utama adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, kenali dan hindari faktor risiko yang ada serta ikuti anjuran dokter. Ada berbagai tindakan pencegahan stroke, antara lain dengan menjaga pola makan, yaitu menghindari konsumsi garam yang berlebihan dan memakan makanan yang disarankan, seperti yang mengandung akan lemak tidak jenuh, protein, vitamin, dan serat. Kemudian, olahraga secara teratur dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja lebih efisien, juga dapat menurunkan kadar kolesterol. Berhenti merokok juga dapat mencegah stroke, karena perokok berisiko 2 kali lipat lebih tinggi terkena stroke. Rokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah menggumpal. Dan menghindari konsumsi minuman yang beralkohol. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.